perlu diingat bahwa wakaf itu tidak mesti abadi, karena tak ada yang abadi, tapi manfaatnya panjang, baik secara hukum atau secara real. Jadi wakaf itu jangan disalahartikan Pak, bahwa wakaf itu selama-lamanya. Dulu wakaf kan berarti sebelum tikar ini diganti, ada tikar yang sudah tak manfaatkan lagi Pak. Begitu, semua benda begitu Pak. Ini kursi ini sekarang bagus, tapi nanti datang masanya dia nggak bisa lagi dipakai untuk layak duduk. Maka manfaat wakaf mesti ditukar, mesti dipindahkan, mesti diganti dengan manfaat yang baru. Jadi wakaf itu tak abadi, cuma yang dijadikan wakaf bermanfaat lama, beda dengan sedekah. Sehingga jangan sedekah wakaf dengan makanan, dengan berbagai hal yang sifatnya singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang berbahagia. Malam ini hujan yang terus turun sejak tadi pagi menemani kita. Kita bisa hadir di Masjid Nurul Fajar untuk melanjutkan kajian Rabu malam kitab Matan Al-Ghayah wa Takrib. Malam ini sampai pada pembahasan tentang wakaf. Sebelumnya kita membahas tentang Ihya'ul Mawad. Malam ini tentang wakaf. Nanti kita lihat apakah bisa sambung pada hibah atau cukup masalah wakaf, insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di buku kita halaman 95. Kata musannif, qala musannif rahimahullahu taala, wal waqfu jaizun bi thalathati syara'id. Wakaf adalah sebuah akad yang diperkenankan oleh syariat dengan mesti memenuhi 3 syarat. Kalau terpenuhi 3 syarat ini sah wakaf. Apa dia? Ayyakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainih. 1, kita berwakaf benda-benda kekayaan yang bisa dimanfaatkan, bermanfaat bagi peradaban, manfaat bagi orang, manfaat bagi masyarakat banyak. Namun tak sekedar manfaat, tapi bertahan lama. Juga tak mesti kekal abadi, karena tak ada yang kekal. Semua selain Allah pasti akan habis, rusak, punah, mati, ada ujungnya. Jadi bermanfaat lama. Wa ayyakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati'. Yang kedua, diwakafkan bertujuan untuk anak yang masih hidup atau keturunan yang kemungkinan tidak terputus, masih berlanjut. Yang ketiga, wa alla yakuna fi mahzurin. Wakaf kita bukan untuk tujuan maksiat atau mendukung terjadinya maksiat, atau wasilah sebagai media untuk orang bermaksiat, mendorong orang maksiat, mendukung orang maksiat. Tidak untuk itu semua, tapi tujuannya al-qurbah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala ma syarata al-waqifu min taqdimin wa ta'khirin wa taswiyatin wa tafdilin. Wakaf ini dikelola berdasarkan syarat yang dikehendaki oleh para pewakaf. Baik kita ingin mendahulukan, mengakhirkan, menyamakan pembagian kepada sebagian orang atau melebihkan, itu berdasarkan ketentuan yang diberikan oleh orang-orang yang berwakaf.
Ini redaksi daripada kitab. Selanjutnya akan kita lihat lebih lanjut tentang wakaf ini. Apa itu wakaf? Wakaf ini kalau kita tengok dalam bahasa Arab, ini sering diartikan dengan al-habsu, menahan. Kalau baca Al-Quran ada juga wakaf. Kalau wakaf itu berhenti kita, menahan, berhenti, dan semua makna seperti itu dia akan satu makna nanti. Apa makna menahannya? Menahan harta tidak lagi dijual, menahan harta tak lagi dihibahkan, menahan harta supaya tidak lagi diwariskan, tidak berpindah kepemilikan. Artinya begitu kita mewakafkan harta, tertahan kepemilikan harta ini menjadi milik Allah, tidak berpindah kepada orang lain dengan dijual, dengan dihibahkan atau diwariskan. Yang berpindah apa? Yang berkembang, yang bertumbuh apa? Adalah manfaat dari wakaf. Manfaat wakaf ini bisa bertumbuh, berkembang, bertambah, terus mengalir. Contoh Al-Quran yang diletakkan di masjid, itu kepemilikannya nggak boleh ketua pengurus, sekretaris, pengurus masjid, siapa saja yang ada di masjid memiliki sebagai milik pribadi. Tapi manfaatnya, siapapun yang duduk di masjid silakan baca. Buku-buku yang ada di masjid, semua benda-benda yang ada di masjid manfaatnya untuk semua orang datang. Manfaatnya tidak berhenti kepada siapa yang ada atau pembelinya, tetapi siapa yang bisa memanfaatkan boleh memanfaatkan. Maka manfaat wakaf ini terus mengalir sampai wakaf tak lagi bisa dimanfaatkan, tapi bendanya tertahan, tidak bisa berpindah kepemilikan. Ustaz, kan diserahkan kepada lembaga wakaf, diserahkan kepada nazir wakaf, kepada orang ngelola wakaf. Orang itu cuma ketika berpindah itu kepada nazir, nama dalam bahasa fikihnya. Nazir ini bahasa mudah kita pengelola, bukan pemilik. Jadi anggap saya sebagai ketua tamu wakaf umat atau lembaga-lembaga lain, saya cuma nazir, pengelola wakaf. Artinya saya tidak selamanya akan mengelola itu. Kalau saya sanggup saya kelola, kalau tidak pindah nazir kepada yang lain. Maka pengelola ini dia akan mengelola wakaf sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pewakaf. Sehingga nazir ini nggak bersifat tetap. Beda kalau saya punya barang, saya beli ke Pak Irza baju beliau, sampai kapanpun saya berhak, sampai mau saya apakan barang itu saya berhak. Tapi selaku nazir, pengelola, kalau saya masih bisa mengelola, saya punya kebolehan untuk mengelola. Kalau tidak, saya boleh dicabut kewenangan saya, dilepaskan dari hak kenaziran. Maka ketika wakaf kita serahkan pada orang, orang itu namanya nazir, bukan pemilik wakaf. Jadi saya ulang, wakaf itu secara kebahasaan menahan, berhenti, dan segala makna yang mirip dengan itu. Apa yang menahan? Kepemilikan benda tertahan, hanya milik Allah, tak boleh dijual, dialihkan kepemilikannya dengan cara dijual, dihibahkan, diwariskan. Tapi manfaatnya bisa terus ngalir. Meskipun wakaf tadi, yang berwakaf saya, yang kelola saya, itu boleh. Tapi mengalir manfaatnya bisa kemana saja untuk wujuhul khair, untuk kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan yang diperkenankan syariat. Tapi pindah kepemilikannya dengan salah satu di antara bentuknya nggak boleh. Atau semakna dengan bentuk-bentuk ini nggak boleh. Baik digadaikan nanti. Makanya hari ini Bapak Ibu, kalau ada aset wakaf, dia sudah punya sertifikat wakaf, kita jadikan borok atau jaminan ke bank, nggak akan diterima bank. Kenapa? Bank nggak akan bisa untuk menjual aset ini kalau nanti terjadi pilot, lalu mereka ingin ada sesuatu pengganti daripada uang mereka yang dipakai oleh orang yang menggadaikan tadi. Nggak bisa. Kenapa? Aset wakaf nggak boleh perjualbelikan. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, manfaat wakaf bisa terus mengalir, tapi aset wakaf nggak bisa dialih kepemilikan dengan cara apapun, baik dengan 3 cara ini atau dipindahkan dengan yang semakna dengan 3 itu. Paham ya? Jadi inilah wakaf ini. Sehingga wakaf itu menahan aset, harta benda, mengalirkan
manfaat. Itu cara paham mudahnya. Tahan aset sehingga dia tak bisa diapa-apakan kecuali manfaatnya saja yang bisa dialirkan. Baik, timbul pertanyaan, apakah wakaf ini merupakan suruhan syariat? Artinya dia bukan sekedar nalar manusia berpikir bahwa wakaf ini nampaknya baik. Dia adalah sebenarnya suruhan syariat. Di antaranya adalah Al-Quran, dan ini barangkali familiar bagi kita. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Itu adalah Al-Quran menyuruh berwakaf. Maka sahabat Nabi seperti Abu Talhah dan sahabat Nabi yang lain, ketika turun ayat lan tanalul birra hatta itu, mereka berlomba-lomba untuk mendatangi Rasul untuk menyerahkan harta mereka. Bagi mereka harta terbaik mereka diserahkan pada Rasul agar menjadi aset wakaf. Ada sahabat Abu Talha, sahabat Umar ibn al-Khattab, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ini surah Ali Imran ayat 92. Ada lagi dalam ayat Al-Quran, waf'alul khaira wa ma taf'alu min khairin fala yukfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Surah Ali Imran 115. Surat Ali Imran 115. Kita ketika berwakaf, ketika memberikan harta kita untuk tujuan wakaf, maka Allah yang akan membalasnya dengan berbagai balasan terbaik yang dia tak akan terputus. Jadi wakaf ini Al-Quran yang menyuruh kita. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam penjelasan dari ayat yang dua ini, di antaranya sahabat Abu Talhah punya sebidang tanah dekat Masjid Nabawi namanya Bayraha. Lalu Nabi kadang-kadang masuk ke lahan itu. Kadang Nabi berteduh di bawah pohon kurmanya. Kadang ya ke pohon kurma kadang-kadang ada sumber air atau tempat yang dialirkan air sebagai pengairan kebun. Itu Nabi minum dari air yang ada di kebun sahabat Abu Talhah itu. Lalu kemudian datang pada Rasul, aku minta pendapat engkau, mau saya apakan harta saya ini terbaik? Lalu kata Rasul, ini harta ini pegang oleh engkau, tapi manfaatnya alirkan. Jadi wakaf tadi dikelola sendiri oleh beliau, tapi tidak menjadi milik pribadi yang bisa dijual, dihibah dan diwariskan. Begitu meninggal beliau, dilanjutkan oleh nazir wakaf berikutnya, anak beliau atau yang lain. Jadi sahabat Abu Talhah gitu. Datang lagi sahabat Umar bin Khattab, diceritakan oleh anaknya Abdullah bin Umar, saya punya tanah di Khaybar. Di Khaybar itu bagi beliau tanah paling tinggi nilainya. Anggaplah kalau kita mungkin seperti di pusat kota, tempat strategis. Kalau Sudirman tuh 1 meter berapa lah sekarang NJOP, Pak? Pinggir jalan tuh betul tuh. 15 juta, Pak. Punya tanah 5 meter atau 75 juta. Kan tidak mungkin 5 meter tuh lurus lari gitu kan. 5 kali 5, 25 kali 15. Apalagi kalau punya tanah sampai 20 kali 50. Oh banyak, baru segitu tanah. Nah kata Sayyidina Abdullah bin Umar, tanah Umar itu di Khaybar paling terbaik menurut beliau, paling tinggi nilainya, paling strategis. Datang juga pada Rasul, diserahkan pada Rasul, mau diapakan ya Rasul? Menurut engkau bagaimana? Artinya, ini Rasul, bahasa kitanya, ini tanah Rasul, silahkan apa engkau mau Rasul? Kata Rasul, tidak, pelihara aja oleh engkau Umar, kelola oleh engkau Umar, tapi nanti manfaatnya gunakan, kalau ada orang datang ke Madinah, mereka kemalaman, mereka tak punya tempat tinggal, kasih manfaatnya mereka. Orang fakir, orang miskin, keluarga, riqab, dan semua orang-orang dekat yang butuh untuk pertolongan, untuk kebaikan, gunakan dari manfaat harta ini. Maka kata Imam Syafi'i, tidak ada sahabat Nabi yang mampu berwakaf kecuali mereka berwakaf sebelum mereka meninggal. Kenapa? Berdasarkan ayat, berdasarkan hadis Nabi, orang kalau wakaf itu hartanya selagi dimanfaatkan, manfaatnya akan ngalir terhadap mereka, jariahnya akan terus untuk mereka. Maka ada hadis populer yang sering kita baca, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Kalau meninggal anak cucu Adam ini, kita ini meninggal, ada 3 yang tak putus. Semua amal nggak akan berlanjut. Meninggal kita habis amal. Tapi ada 3 yang tak terputus. Ketika kita sedekah jariah, itu wakaf maksudnya. Anak soleh, dia doakan kita terus. Dan berbagai kebajikan-kebajikan yang lain banyak. 3 ini disebutkan bukan bermaksud terbatas 3, tapi banyak yang lain. 3 ini diantaranya. Termasuk mushaf yang kita taruh di masjid. Kemudian ada tanaman yang kita tanam atau air yang kita alirkan ke sebuah kampung. Anggap di kampung ini Pak,
Orang banyak, tapi nggak ada sumber air. Lalu ada bukit, kita buatkan parit untuk air lewat. Atau kita buatkan ada keran, atau kita buatkan ada pipa, sehingga orang di sekitar kita manfaat dengan air yang kita alirkan. Atau buatkan sumur, atau berbagai sumber yang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i meriwayatkan tak ada sahabat Nabi yang mampu berwakaf kecuali sebelum meninggal mereka pasti berwakaf. Kemudian ijma' para ulama bahwa wakaf ini adalah perbuatan yang dibuat oleh sahabat Nabi, kemudian mereka semua seperti kata Imam Syafi'i berusaha untuk melakukan, dan manfaatnya jelas. Apa saja manfaat wakaf itu? Kita coba cek satu-satu. Masjid ini wakaf, betul Pak? Kira-kira masjid ini bisa usia berapa tahun? Bisa nggak 1000 tahun Pak? Bisa. Bisa nggak 100 tahun? Bisa. Apalagi generasi kita melanjutkan terus. Selama masjid ini tidak berpindah tanahnya, masih tetap di sini tanahnya, ini bisa dikelola terus. Selama tidak ada menyerobot, beralih kepemilikan pada yang lain dengan cara yang tidak sah, ilegal, ini akan jadi masjid sampai hari kiamat nanti. Sehingga anak keturunan kita, 2 generasi, 3 generasi, sampai 1000 generasi ke bawah, selagi ada tempat ini bisa menjadi masjid yang akan berfungsi sampai kiamat nanti. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara manfaat wakaf itu adalah membuka peluang pintu kebaikan. Banyak peluang kebaikan terjadi. Sudah buat masjid ini, di masjid bisa salat jamaah, buat pengajian, i'tikaf, bahkan kurban kita sekitar masjid kan, rapat di masjid. Mohon maaf, kalau ada berbagai musibah yang dicari orang tempat perlindungan masjid. Kita tengok di berbagai video amatir, di berbagai rekaman, itu orang kalau ketakutan larinya ke masjid, gak tempat yang lain. Maka membuka peluang berbagai kebaikan Bapak Ibu, dan peluang yang pahalanya mungkin berkesinambungan tak terputus. Yang kedua, ini mewujudkan iman yang sesungguhnya. Kita semua kan yakin bahwa kita akan pulang pada Allah dan butuh bekal untuk pulang. Apa yang ingin kita bawa pulang? Bekal. Apa bekalnya? Amal soleh. Amal soleh yang kita inginkan, kalau bisa bukan sekedar amal soleh ketika kita buat berhenti manfaatnya, tapi amal soleh begitu kita hidup manfaat, meninggal kita ngalir terus manfaatnya. Kenapa dia sebagai wujud, sebagai iman kita? Memberikan harta ke orang lain yang ada hubungan dengan kita itu bukan perkara yang ringan, butuh perjuangan, butuh menghadapi jiwa kita yang pengen miliki setiap yang kita berikan pada orang. Kan wajar seorang itu punya rasa kecintaan dengan harta yang dia miliki, dia berikan atau tidak pada orang lain. Begitu diberikan pada orang lain, rasanya berat. Kenapa sih saya kasih ke orang? Kenapa enggak saya makan? Itu berat Pak. Makanya dalam hadis Nabi sebut wasadaqatu burhan. Kasih sedekah ke orang, kasih zakat, kasih wakaf, kasih infak ke orang, itu adalah berat, sehingga dia menjadi burhan, bukti iman seseorang. Artinya ringan bagi orang memberi, tanda imannya kuat. Ringan memberi, tanda imannya pada akhirat hebat, tanda iman pada Allah bagus. Tapi kalau dia ragu, banyak pertimbangan, takut dia, tanda iman pada Allah, hari akhir dan pahala lemah imannya. Apalagi manfaat yang lain? Yang ketiga, berkontribusi untuk manfaat sosial yang manfaatnya tak terbatas Pak. Contohnya seperti masjid tadi, manfaat sosialnya banyak. Atau kita buatkan jalan raya dari wakaf, itu manfaat sosialnya banyak Pak. Bahkan boleh jadi banyak orang yang sukses ekonomi dengan jalan kita buatkan. Ada barusan siapa yang buat jalan di Jawa itu Pak? Yang 2M enggak salah, harta dia sendiri buat jalan, bukan harta pemerintah. Itu kalau dia ikhlas, andai jalan itu dipakai orang 1 tahun saja, berapa penduduk sekitar itu? Berapa kakak di situ? 1 kakak berapa orang? Enggak mesti mereka gunakan untuk taat, tapi mereka gunakan sekedar jalannya di atas itu, ngalir pahala untuk dia. Apalagi kalau sekitar situ orangnya baik-baik, digunakan untuk taat, pergi ke masjid, pergi berusaha yang halal, melakukan berbagai perbuatan kebajikan yang lain. Oh, banyak sekali pahalanya.
Jadi manfaat sosial, Pak. Maka termasuk model di Palas, pesantren belum 2 tahun berjalan sekarang, itu sudah terasa. Ada acara-acara senang kita kumpul di situ. Bisa berbuka bersama, bisa pengajian, bisa ngasih santunan, anak-anak baca Quran, anak menghafal Quran, bahagia gitu. Apalagi kita semua Bapak Ibu punya wakaf yang tidak pernah terputus. Artinya setiap saat bisa berwakaf, di sana sini bisa berwakaf. Banyak sekali akan membuat kita bahagia ketika nampak orang bahagia dengan manfaat wakaf itu. Itu terasa Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Menguatkan solidaritas atau menguatkan ikatan batin antar masyarakat. Bagaimana tidak? Kalau masyarakat yang tak bisa sholat kecuali di masjid, atau dia gara-gara ada masjid bisa berjamaah, mereka akan erat di antara mereka. Tapi coba setiap orang dia punya harta banyak, dia ego dengan harta dia, untuk keluarga dia, untuk dia sendiri saja. Yang lain setiap saat melihat muncul rasa iri, rasa marah, rasa cemburu, bahkan berpikir jahat, sehingga berpikir untuk membakar harta orang, mengambil harta orang, merampas harta orang, mencurangi orang. Maka muncul berbagai kriminalitas masyarakat. Sehingga Bapak Ibu, negara-negara yang sejahtera itu kriminalitas rendah. Tapi kalau seandainya negara tingkat kemakmuran, kesenjangan sosialnya tinggi, kriminalitasnya tinggi. Kenapa? Banyak muncul nafsu yang dia marah, dia dengki dan ingin menguasai yang dia tak mampu untuk kuasai. Itu sudah rahasia umum, bukan lagi teori, tapi fakta yang sudah kita lalui. Maka termasuk 98 itu kan krisis yang sengaja dibuat sehingga masyarakat pada marah, akhirnya ya terjadilah perubahan politik di negeri ini. Maka kadang-kadang Bapak Ibu, orang penjahat politik itu kadang begitu, Pak. Dia tak suka dengan pejabat tertentu, diputuskannya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, masyarakat marah, demo semacam, jatuhlah pemimpin, maka majulah orang-orang yang mereka persiapkan. Jadi kalau wakaf terwujud, ini menguatkan ikatan. Enggak terjadi kemarahan, kebencian, kedengkian, kecemburuan dan berbagai hal yang sifatnya negatif antar hubungan masyarakat. Itu manfaat wakaf. Yang kelima, bisa mewujudkan kebutuhan umum, kebutuhan publik yang bermanfaat untuk orang banyak. Ya, seperti sekolah, kampus, perpustakaan, tempat mungkin keran untuk minum orang banyak, pos ronda, bahkan sekedar buat pelang untuk lalu lalang orang itu. Kalau dia ada wakaf, banyak orang manfaat dari situ. Sehingga manfaat-manfaat yang kadang-kadang cuma pagar kampung, di kita nggak terasa manfaat pagar, tapi kalau orang Arab, mereka kampung mereka itu satu komunitas di tengah padang pasir yang luas, lalu dibuatkan sekitar mereka pagar, sehingga anak-anak mereka itu terhalang dari berbagai ketakutan-ketakutan menyerang mereka tiba-tiba. Maka mewujudkan kebutuhan publik yang manfaatnya untuk seluruh anggota masyarakat. Kemudian selanjutnya bisa menjadi sumber dana atau kas negara. Yang ini bisa gunanya untuk, kalau dulu untuk perang, kalau sekarang menggaji guru, bisa untuk menggaji pegawai dan berbagai hal penggajian yang ditanggungkan kepada negara. Seingat saya, nanti boleh dicek Pak, di Singapura itu karena wakafnya bernilai tinggi, sebab di sana wakaf itu produktif. Real estate itu wakaf Pak. Berbagai ruko, kemudian apartemen yang di daerah dekat sekitar Masjid Sultan, Masjid Umar, Masjid Arab yang sekitar kawasan Arab itu banyak dulunya aset wakaf lalu menjadi real estate, menjadi ruko, pertokoan, dan itu disewa, sebab dia bukan milik pribadi, disewa. Maka setiap tahun income wakaf terbesar di dunia itu Singapura yang punya, negaranya kecil. Tapi semua negara jika dibandingkan income wakaf terbesar adalah Singapura. Sehingga nanti boleh lihat Waris Investment. Mereka buat perusahaan dengan wakaf ini. Nanti silakan cek Pak, Waris Investment. Itu nilai wakaf terbesar di dunia di situ.
Bayangkan, dari waris ini dikelola masjid-masjid, para pengurusnya, imamnya, muadzinnya, khatibnya, mohon maaf, pokoknya yang terkait dengan urusan umat Islam digaji dari situ. Kita tidak heran gaji mereka $3.000, $5.000. Di kita di masjid, sempat pengurus, sempat fasilitasnya sudah marah masyarakat. Di sana gaji besar. Kenapa? Nilai wakaf manfaatnya besar. Bayangkan kalau kita punya modal begitu, sehingga kalau ada sempat kecelakaan tiba-tiba, nggak tahu kita siapa yang orang tuanya, keluarganya, harta wakaf bisa kelola, Pak. Terjadi musibah, terjadi kebakaran segala macam, nggak tahu kita, entah punya siapa, entah bagaimana mengatasinya, ambil harta wakaf. Harta pribadi orang nggak bisa diambil, tapi harta wakaf bisa pemadaman kebakaran, menyelesaikan masalah banjir. Kayak Jakarta kan pompa air buat, biar air itu cepat kering, dipompa. Beli pompa itu dengan harta wakaf, bisa, Pak. Atau bahkan kita lihat ada binatang yang membahayakan, kita tangkap, kita tangkar dengan harta wakaf. Kita buat kandangnya harta wakaf. Harta pribadi orang mana orang mau? Atau nampak di kampung kita kadang-kadang ada sapi, ada kerbau, ada kambing, kadang-kadang sering liar, nggak tahu siapa pemiliknya. Kita sembelih sendiri, nggak punya kita. Kita biarkan, jangan-jangan orang jahat yang ngambil. Tangkap, taruh di tempat kandang umum yang dikelola dari harta wakaf. Itu boleh gitu, Pak. Hari ini kan banyak kucing, Pak. Kucing-kucing, andai dibuatkan kandangnya dari harta wakaf, lalu ada ngasih makan, itu baik sekali. Kita kadang-kadang justru kucing itu dibuang di rumah kita, ditaruh ke tempat dekat dengan tong sampah supaya dia tetap bisa makan. Maka wakaf ini bila dihidupkan, contoh real yang paling mudah, Al-Azhar Mesir, Pak. Tempat kami sekolah dulu, sekarang sudah 1080 tahun usianya. Itu wakaf. Ya, saya baru 38 tahun, kalau masih hidup sampai November nanti, Pak. Tapi Al-Azhar 1080 tahun. Sekarang yang belajar di situ lebih dari 90 negara orang yang datang ke situ. Dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand segala macam, lebih 90 negara yang mengutus utusan mereka belajar di situ. Mahasiswanya lebih 300.000. Itu baru universitas. Belum lagi ma'had, tingkat aliyah, tingkat sanawiyah, tingkat SD, tingkat TK, playgroupnya. Belum lagi nanti lembaga researchnya. Belum lagi nanti bidang usahanya, rumah sakitnya. Itu semua kalau dikelola, kalau semuanya dibayar dari wakaf, itu selesai oleh wakaf. Bahkan kami yang pelajar asing di sana asal belajar jurusan-jurusan keagamaan, itu nggak ada uang kuliah dulu, Pak. Saya ingat tahun 1 itu bayar cuma lebih kurang sekitar Rp5.000 setahun. Nggak ada bayar selain itu. Cuma beli buku, diktat, itu untuk saya. Saya beli diktat kuliah yang ditulis oleh para dosen, itu untuk saya miliki. Uang saya tapi untuk saya. Bukan untuk dibayarkan ke kampus, nanti buku taruh ke kampus, enggak, untuk saya. Cuma segitu bayar setahun. Dan kalau ada santri atau mahasiswa Al-Azhar yang kecelakaan, sakit, butuh berobat, datang ke rumah sakit, kita tunjukkan bahwa kita mahasiswa Al-Azhar, itu sudah diurus oleh mereka. Dari mana? Dana zakat atau pemetaan wakaf. Maka kita kalau di sana itu, mohon maaf, sering kadang terlena, Pak, kelamaan hidup di sana. Sebab selaku orang asing, mahasiswa sering banyak kemudahan. Contohnya begitu, sakit, masuk rumah sakit, nggak ada yang bayar, nggak ada kita yang bayar. Ada kampus yang menyelesaikan dari pengelolaan wakaf. Kuliah kita nggak bayar, bisa katakan nggak bayar. Tinggal pikirkan bagaimana hidup sehari-hari, pergi ke kampus untuk ongkos, beli buku, kalau ingin beli buku, itu pun banyak yang berbagi setiap bulan. Sehingga ada masjid-masjid tertentu, itu setiap bulan pasti bagi-bagi, Pak. Kasih uang 100 pon Mesir, senilai katakan setengah juta lah, kadang-kadang 300.000, 200.000, itu sudah cukup. Di zaman saya, kalau uang 750 sampai 1 juta satu bulan, itu sudah lumayan agak sederhana, lebih sederhana hidup situ, Pak. Bukan lagi sederhana, tapi menengahlah hidup mahasiswa di zaman saya itu. Apalagi kalau misalnya satu pekan itu ada 2 masjid yang berbagi, dan setiap pekan itu kita dapat pembagian setiap masjid itu. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah SWT, bila wakaf itu terwujud, banyak sekali manfaat yang bisa menjadi manfaat banyak orang. Nah, maka itulah hari ini wakaf itu kita hidupkan kembali manfaatnya, supaya banyak orang yang bisa dapat manfaat dari wakaf. Baik, saya lanjutkan. Saya kira ini masih banyak manfaat lain, cukup di batas ini, karena terlalu banyak nanti jadi kita membahas fikihnya. Apa rukun wakaf? Agar wakaf kita dianggap sah oleh syariat,
Sebab setiap pelaksanaan ibadah itu dia punya ketentuan. Rukun wakaf ada 4. Waqif, mauquf, sigat. Rukun wakaf 1, wakif, orang berwakaf. Saya memberikan aset. Namun Bapak Ibu rahmati Allah SWT, orang yang berwakaf ini dia mesti memiliki beberapa kriteria. Pertama, dia mukallaf. Sebab kalau anak-anak, dia tak tahu untuk kebaikan agama dia. Dia tak bisa berfikir dengan jernih. Untuk apa manfaat harta ini? Maka mesti mukallaf, kemudian orang tersebut tidak terpaksa dan memberikan hartanya dengan penuh keikhlasan, sehingga harta milik pribadi yang kita serahkan. Kemudian kita milik pribadi kita yang kita serahkan, bukan punya orang kita serahkan, Pak, punya kita yang diwakafkan. Kemudian orang yang sah pemberiannya, artinya bukan orang yang disegel hartanya oleh negara. Kan ada orang yang enggak pilot, Pak, sehingga kalau pilot tidak boleh menggunakan harta dia. Atau anak kecil yang dia belum bisa mengetahui apa maslahat dari harta dia. Ini diantaranya orang mukallaf, tidak terpaksa, atau orang menyerahkan hartanya dengan sukarela. Kemudian orang-orang yang memiliki harta milik pribadi dia, bukan milik orang lain, sehingga diwakafkan itu hak dia. Kemudian syarat yang kedua, rukun yang kedua, mauquf. Mauquf ini benda wakaf atau harta yang kita wakafkan. Jadi syarat rukun pertama wakif, orang yang berwakaf. Yang kedua adalah mauquf. Sebelum masuk pada mauquf, perlu kita catat orang berwakaf ini tidak mesti muslim, Mbak. Boleh non muslim berwakaf. Hanya saja mereka tak dapat pahala. Andai ada orang non muslim berwakaf untuk madrasah, untuk masjid, itu boleh. Ada yang berwakaf untuk berbagai kepentingan khusus untuk umat Islam, itu boleh. Sah wakaf mereka. Akad wakafnya sah. Cuma yang berwakaf tak dapat pahala. Yang kedua, tidak mesti orang berwakaf ini dia sehat, Pak. Orang sakit boleh. Kan kalau wasiat itu tak boleh, orang sakit yang akan mati itu berwasiat seluruh harta nggak boleh. Tapi kalau orang berwakaf, mereka sakit, tidak lagi mampu untuk berjalan ke kemari, hanya terbaring, melulu berwakaf. Baik, berwakaf itu cuma bisa nulis, Pak, nggak bisa bicara, dia cuma nulis saja. Itu boleh wakaf. Jadi nggak mesti orang sehat yang berwakaf itu. Juga tak mesti orang itu dia tahu persis yang mana harta dia. Anggap dia sadar, dia punya surat ada 10. Ini satu di antara surat ini saya wakafkan. Tapi yang mana satu mau dia wakafkan, sebelah mana yang pastinya dia nggak tahu, nggak apa-apa, Pak. Boleh begitu. Tapi begitu dia wakafkan, maka pindah kepemilikan dia menjadi wakaf. Itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah taala, mauquf. Benda yang diwakafkan. Apa syarat benda yang diwakafkan ini? Pertama, dia adalah benda tertentu. Jelas yang mana satu yang kita wakafkan, Pak? Mobil, rumah, tanah, baju kita, tas kita, kursi ini, meja ini, papan tulis ini, karpet ini, jelas yang mana. Karena kalau kita tak jelas mewakafkan benda apa, nanti bingung yang mana satu yang kita serahkan. Lalu nazir wakaf mengambil yang mana? Jelas bendanya yang mana. Yang mana mau diambil orang, jelas sebagai aset wakaf. Dan tentu saja dia adalah harta yang bernilai ekonomis. Nggak boleh yang tidak bernilai ekonomis. Yang kedua, harta yang bisa berpindah kepemilikan, Pak. Tentu saja ini adalah harta yang sudah kita miliki, yang kita berikan pada orang. Kalau kita baru mau beli, kita wakafkan. Kalau nggak jadi beli gimana? Atau orang mau lunasi hutang pada kita, saya wakafkan hutang yang akan bayar syanu. Itu nggak boleh. Kalau dia nggak bayar, gimana mau wakafkan? Ini mangga yang akan berbuah ini nanti, semua hasil penjualan saya wakafkan. Kalau tak buah mangganya, tak buah duriannya, berarti tak bisa wakaf.
Jadi semua yang sudah kita miliki yang bisa kita pindah kepemilikan. Yang ketiga, bermanfaat. Dia kasih kita, ini durian. Untuk apa durian? Sekedar cium bau durian, kata dia. Nggak boleh gitu. Ini buku untuk apa? Buku untuk pajang aja di rumah. Nggak boleh. Mesti untuk manfaat. Kenapa? Karena manfaat itu yang diharapkan dari wakaf. Bendanya nggak bisa dimiliki, manfaatnya bisa dimiliki. Manfaatnya bisa dialirkan, manfaatnya bisa untuk orang banyak. Maka, maaf, wakaf itu mesti benda yang manfaat. Nggak boleh benda yang tak manfaat. Lalu kriteria keempat, manfaatnya ini berusia lama atau usia panjang. Inilah beda wakaf dengan sedekah, Pak. Sedekah itu manfaatnya singkat. Kadang kita kasih air ke orang, kita kasih makanan atau kasih jus ke kita, begitu habis manfaat jus dalam badan, habis pahalanya. Tapi kalau karpet, maaf Pak, ini karpet sejak tahun kapan nih Pak? Yang ini karpet ini sejak kapan nih? 2018. Minimal sekarang sudah anggap 2 tahun, 3 tahun lah, 4 tahun. Berapa orang yang pakai ini? Dan 4 tahun kan waktu yang lama. Perlu diingat bahwa wakaf itu tidak mesti abadi, karena tak ada yang abadi, tapi manfaatnya panjang, baik secara hukum atau secara real. Jadi wakaf itu jangan disalahartikan Pak, bahwa wakaf itu selama-lamanya. Dulu wakaf kan berarti sebelum tikarnya diganti, ada tikar yang sudah tak manfaatkan lagi Pak. Begitu, semua benda begitu Pak. Ini kursi ini sekarang bagus, tapi nanti datang masanya dia nggak bisa lagi dipakai untuk layak duduk. Maka manfaat wakaf mesti ditukar, mesti dipindahkan, mesti diganti dengan manfaat yang baru. Jadi wakaf itu tak abadi, cuma yang dijadikan wakaf bermanfaat lama, beda dengan sedekah. Sehingga jangan sedekah wakaf dengan makanan, dengan berbagai hal yang sifatnya singkat. Tapi dengan baju boleh, peci boleh. Ini peci ini kan kalau orang bisa memakai dengan baik, ini bisa bertahun-tahun. Baju begitu, sarung begitu, jam tangan, benda-benda yang sifatnya benda itu bisa bertahan lama, apalagi orangnya bisa menjaganya. Maka termasuk benda-benda yang ada di masjid ini bernilai wakaf semua. Gorden, kipas angin, AC, layar, rak buku atau rak tempat mukena, dan termasuk alat-alat yang seperti ini, alat elektronik dan segala macam, itu bernilai wakaf semua. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, bagaimana Ustaz kalau kami berwakaf terhadap kepemilikan aset itu bersama? Contoh, saya dapat warisan dengan Pak Mul, Pak Irza, kami semua beradik kakak, bapak kami meninggal, lalu ada sebidang tanah, kami belum bagi, boleh nggak saya wakaf bagian saya? Boleh. Artinya sepertiga dari tanah tadi milik saya, beliau berdua tidak berwakaf, itu boleh. Nanti kan tinggal dibagi saja. Atau kalau dimanfaatkan untuk bersama, sepertiga berarti untuk hasil wakaf, 2/3 untuk mereka masing-masing. Itu boleh begitu Pak. Artinya nggak mesti harta yang sudah dipisahkan baru berwakaf. Bisa, masih milik bersama. Sehingga kalau ada misalnya kita punya rumah kos, misalnya usaha bersama Pak, atau warisan orang tua, atau dulu memang dibuat bersama, lalu kita wakafkan, itu boleh. Saya dulu kongsi dengan Pak Mul, lalu saya wakafkan jatah saya, itu boleh Pak. Atau seperti saya punya SPBU, lalu 1/4 dari SPBU ini hasilnya saya wakafkan, itu bisa Pak. Atau maka sebagian bapak-bapak mungkin pernah dengar, dia punya mobil, ini setengah dari mobil ini untuk wakaf. Artinya apa? Manfaat dari setengah pemakaian mobil ini atau hasil mobil yang disewakan ini untuk 1 tahun ini, semua manfaatnya setengahnya untuk wakaf, setengahnya untuk saya. Itu bisa begitu. Atau kos ini setengahnya untuk wakaf, setengahnya untuk saya. Maka wakaf itu dia tidak saklek, rigid dan rumit, tapi dia punya fleksibilitas dalam melaksanakannya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat yang kelima, kriteria manfaat mauquf ini, benda wakaf ini, orang-orang mendapat manfaat yang diharapkan, bukan mudah-mudahan manfaat atau tidak, enggak begitu,
Tapi memang dari benda yang diwakafkan itu jelas manfaatnya untuk tujuan apa, gunanya untuk apa. Contoh belikan kursi roda, jelas orang yang tidak bisa jalan bisa menggunakan. Tapi kita ini nggak terbayang mau diapakan harta itu. Yang penting kasih saja dulu. Itu nggak boleh wakaf begitu. Tapi wakaf untuk tujuan yang jelas manfaatnya, yang terasa manfaatnya, yang gamblang manfaatnya. Kan bisa saja gitu Pak, kasih saja ke orang, tapi entah untuk apa. Apalagi manfaatnya ini manfaat yang terlarang menurut syariat. Contoh dikasih tempat sloki minum orang mabuk itu, atau dikasih rumah yang tujuannya nanti orang-orang bisa, mereka mabuk, mereka dugem, buat maksiat di situ, orang lain nggak bisa akses. Itu nggak boleh seperti itu. Mesti manfaat yang diperkenankan oleh syariat dengan tujuan yang jelas. Itu wakaf itu, Pak. Makanya wakaf itu rata-rata di kita mengenalnya 3M. Masjid, madrasah, makam. Masjid ya seperti ini, madrasah, sekolah dan segala bentuknya, makam, tanah, kuburan. Selain itu agak jarang kita berwakaf. Kenapa? Sering kita berfikirnya agak sempit dalam berwakaf. Padahal wakaf itu kalau zaman Nabi seperti tadi itu kebun yang diwakafkan, Pak. Kebun itu kebun kurma yang sedang berbuah, kebun kurma yang produktif. Manfaatnya bisa manfaat banyak. Andaikan bahasa kita lah, kita punya sawit 1 hektar misalnya, diwakafkan. Sawit yang sedang berbuah tadi ada 1 ton kalau sekali panen sebulan tuh, Pak. 1 hektar. Buah normal lah, Pak. Sampai 1 ton, 1 hektar itu. Lebih ya. Anggaplah 1 ton aja lah. Sekali panen 15 hari kan? Sebulan bisa 2 kali ya? 2 kali kan, Pak? Anggap 2 ton hasilnya sebulan. Dijual, apalagi harganya mahal. Itu bermanfaat sampai 20 tahun, bisa bayar rumah Quran, rumah yatim, atau 1 anak sekolah disekolahkan dari situ, dari kelompok miskin sekitar sini. Kita kan punya manfaat dari wakaf kan, Pak? Tanah musola dulu. Itu contoh real di sini. Ada dulu tanah musola, kan jadi aset wakaf, nggak jadi milik pribadi. Tempat itu jadi apa sekarang, Pak? Rumah disewakan ke orang. Nanti hasil sewa itu setiap bulan, anggap, mohon maaf, hasil sewanya 1,5 juta, anggap 1,5 juta sebulan. Sebagian kita gunakan untuk masjid, sebagian kita gunakan reinvestasi. Anggap, cara mudah aja, Pak. Dia punya hasil 100%. 50% kita gunakan manfaat sosial. Contoh manfaat sosial itu mensupport kegiatan di Masjid Nurul Fajar. 40% reinvestasi misalnya. 10% pengelolaan. Anggap dia butuh manajemen, Pak. Atau butuh mungkin perbaikan, butuh orang yang menertibkan administrasinya. Bila wakaf-wakaf dikelola model seperti ini, Pak, ini wakaf kita nggak akan berhenti, Pak. Manfaatnya ngalir terus. Anggap 50%, 750.000 misalnya gitu, Pak. Masuk terus di sini. Nggak ada orang sedekah di sini, kegiatan bisa hidup di sini. Belum lagi ada hal-hal lain yang bisa jadi income masjid. Ini baru 1 aset wakaf. Makanya wakaf itu bila hidup di masyarakat banyak kebaikan yang bisa kita buat. Sehingga manfaat wakaf itu mesti manfaat yang bisa diharapkan dan sesuai dengan tujuan syariat. Tidak boleh untuk berbagai tujuan yang bertentangan dengan syariat. Sehingga kalau ada berwakaf tujuan untuk buat tempat-tempat ibadah yang bukan muslim, itu nggak boleh, Pak. Berwakaf untuk, mohon maaf bagi kita, gereja, berwakaf untuk vihara, sinagog dan berbagai bentuk. Kenapa? Karena itu kekafiran. Kekafiran bentuk ketidaktaatan. Nggak boleh kita berwakaf untuk itu. Maka umat Islam kalau berwakaf, perhatikan betul tujuannya untuk manfaat dibolehkan syariat. Jangan untuk manfaat yang tidak diperbolehkan syariat. Tempat wakaf itu tujuannya untuk orang nanti melakukan berbagai kemaksiatan. Itu jangan. Harus yang manfaat. Jadi kita bayangkan andaikan wakaf itu produktif, banyak yang bisa dibuat dari aset-aset wakaf gitu. Ada lagi aset yang lain, Pak? 1 itu aja. Bayangkan kalau nanti bukan baru berkembang pesat jadi real estate yang 1 itu. Oh, lebih besar lagi manfaatnya. Singapura begitu, Pak. Kan negerinya kecil kan, tapi jadi real estate. Maka sewanya mahal. Bayangkan di pusat Jalan Sudirman itu ada 1 ruko tapi aset wakaf. Disewakan. Saya pernah dengar di Sudirman itu kalau dekat dekat Sukaramai itu bisa sampai 200 juta 1 tahun biaya sewanya. Ya, Pak ya?
Masuk akal ya? 200 juta? 200 juta. Berarti masjid, andaikan itu aset masjid, 1 bulan berapa dana personal masjid dari 1 ruko itu? Bayangkan kalau 2 pintu. Apalagi kalau punya tanah lebih luas. Maka nanti boleh juga dipikir-pikir Pak Irza, ada aset masjid atau sedekah yang masyarakat tak terlalu manfaat atau tidak ada yang terlalu urgen itu dialirkan, jadikan menjadi aset wakaf. Belikan satu aset wakaf pinggir Subrantas misalnya, nanti jadi wakaf yang dikelola oleh Masjid Nurul Fajar. Itu luar biasa juga itu. Atau sengaja dibuat, kita inilah buatlah wakaf untuk Masjid Nurul Fajar, sehingga Nurul Fajar ini bisa punya manfaat yang luas dan berkepanjangan. Kita beli satu yang bisa untuk buat 1 ruko di Subrantasnya. Itu lumayan untuk kedepannya, Pak. Baik, azan dulu, nanti kita lanjut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa marbahat da'wati Muhammad. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya generasi hari ini berwakaf, manfaatnya mungkin untuk orang sekarang dapat, generasi berikutnya juga dapat. Maka orang dapat manfaat gara-gara ide kita, ngalir juga pahalanya untuk kita. Apalagi kita juga ikut berwakaf. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah ada di antara masyarakat kita, Pak, mungkin dia beranggapan saya punya harta tapi nggak ada lagi yang akan mewarisi, kita sarankannya untuk wakafkan untuk masjid, kita kelola, manfaatnya nanti untuk masyarakat melalui pengelolaan masjid. Itu bisa juga nanti, Pak. Kan di antara kita ini kadang-kadang kebingungan, Pak, mau diapakan harta, atau bilang masjid ada kebutuhan nggak gitu, dia orang punya uang, udah sarankan aja, Bapak tolong wakafkan 1 bidang tanah di pinggir Subrantas, tempat strategis atau ruko, nanti manfaatnya kita gunakan untuk masjid. Sehingga di masjid ini bisa saja orang-orang sekitar duafa butuh sekolah, diambil dari harta wakaf tadi, buat pengajian, buat seminar, buat berbagai hal yang memajukan masyarakat, dananya standby. Kita tidak takut lagi dengan berbagai hal, ketinggalan ilmu kah, ketinggalan peradaban, nggak takut. Kenapa? Ada supporting yang sudah bisa kita budgetingkan untuk kegiatan itu. Baik, sepertinya wakaf ini perlu dibahas lebih panjang dan masih ada berapa rukun. Kita tampung tanya jawab. Kalau tidak saya lanjutkan. Silakan kalau bertanya. Silakan, Pak Bang. Apakah boleh merubah status wakaf itu ke yang lain? Apa tadi ada? Ya, karena jadi rumah itu wakaf awalnya halaman. Kan berubahnya masjid. Sekarang jadi rumah mati. Sekarang kalau jadi rumah kan ada kalau masjid kan ada larangan apa, status yang seperti itu bagaimana? Baik. Jadi kalau seandainya wakaf itu orang yang berwakaf masih hidup dan merelakan pindah itu gimana? Kalau ada orang yang berwakafnya, Pak, lalu kita minta izin, diperbolehkan, itu sangat boleh sekali. Artinya berubah statusnya dari masjid menjadi tidak lagi masjid. Tapi kalau tidak, misalnya nazir wakaf punya kewenangan untuk melihat maslahat. Contoh, ini masjid, jaraknya berapa jauh sini, Pak? Dari sini berapa jauh kira-kira? 300 meter. Kita buat masjid satu lagi. Termanfaatkan enggak? Enggak termanfaatkan. Tidak bisa kita buat Jumat di sana, ada berbagai maslahat masjid, dan ini maslahat di sini lebih baik dibanding di sana untuk jadi masjid. Sehingga pengurus wakaf, nazir wakaf memutuskan untuk merubah maslahatnya untuk misalnya disewakan. Sewakan jadi rumah, sewakan menjadi ruko, sewakan menjadi kantor, yang lain-lain, maka peruntukan masjidnya sudah berubah menjadi selain masjid, Pak. Sesuai dengan wakaf itu dialihkan untuk manfaat apa. Tapi kalau dia masih masjid, itu enggak boleh untuk yang lain, Pak. Artinya tidak dialihkan manfaatnya, kegunaannya oleh nazir, maka dia berlaku hukum masjid di situ. Tapi bila diputuskan masjid kita pindahkan ke sini, yang itu kita gunakan untuk yang lain, maka dia disewakan untuk rumah, tempat tinggal, untuk asrama, untuk kos yang lain, itu beralih manfaatnya dari masjid kepada manfaat selain masjid, Pak. Sehingga tidak berlaku lagi hukum masjid di situ.
Itu boleh hal seperti itu. Makanya nazir wakaf itu perlu orang yang amanah, Pak. Perlu orang yang baik. Kenapa? Dia nanti akan bisa mengalihkan manfaat wakaf atau menilai wakaf ini untuk berubah maslahat, berubah manfaat berdasarkan ijtihad dia. Kalau orang tak baik, Pak. Nah, itu. Cukup, Pak. Ada lagi yang lain, silakan. Silakan, Pak. Ada kata wakaf yang secara fungsinya di tempat kita sudah akan dipakai. Sebenarnya di tempat lain mungkin masih bisa dimanfaatkan. Bisa dialihkan wakif itu enggak? Boleh perpindahan atau memindahkan nazir wakaf itu boleh, Pak. Contoh karpet yang tidak terpakai. Daripada lapuk di sini, cuma digulung, dibungkus, akhirnya makan rayap, atau dia lunak nggak bisa digunakan, lalu baru kita buang. Mending mana? Ada musola, ada madrasah, ada masjid di kampung, atau ada perkumpulan yang mereka itu setiap pekan mungkin berkumpul, atau ada madrasah, ada TK, ada SD yang sederhana, mereka butuh untuk tempat duduk bersama, mereka manfaatkan. Jika dimanfaatkan mereka, berarti nazir wakafnya beralih, dia tetap wakaf dan pahalanya akan ngalir terus kepada orang yang dulu berwakaf. Sehingga kalau ada benda-benda di masjid ini, Pak, dia tak dimanfaatkan lagi di sini. Karena bagi kita mungkin perlu yang baru, tapi bisa dimanfaatkan. Artinya meskipun manfaatnya sedikit, lebih baik pindahkan orang lain yang memanfaatkan aset wakaf tadi. Contoh ini kipas angin, Pak. Kita misalnya upgrade, Pak. Yang ini tidak lagi kita pakai. Contoh dia sudah bising kalau dia berputar, Pak. Tapi bagi orang, bagi kami asal ada kipas, asal berputar dia, tak pun baru, kami mau terima gitu dia. Contoh ada panti, ada sekolah rumah Quran, atau sekolah di kampung. Anak-anak gratis, pokoknya ya lebih sukarelawan lah. Kita berikan, itu lebih manfaat. Sampai dia tak berguna lagi. Betapa panjangnya manfaat wakaf tadi bagi para pewakaf. Maka para nazir wakaf sebaiknya bila ada benda-benda wakaf bisa dimanfaatkan lebih luas, lebih lama, lebih panjang, sebaiknya lakukan kebijakan itu, Pak. Termasuk kita boleh jadi menukar karpet ini nanti, Pak. Atau jadi kita melakukan renovasi, lalu ada contoh kayunya, contoh kusennya, contoh kayak aluminium itu. Kita enggak bisa lagi manfaatkan di masjid karena mesti renovasi. Mending dijual tukar manfaat atau kasih ke orang tukar manfaat. Jualnya bukan karena kita ingin menjual aset, tapi mengalihkan manfaatnya kepada bentuk wakaf yang lain. Itu lebih baik daripada ditumpuk, dibuang, akhirnya nanti hilang satu persatu, orang mengambil atau dia rusak, tak bermanfaat. Mohon maaf, bisa-bisa nazir wakaf itu bisa dihisap dan susah gara-gara aset wakaf tak dimanfaatkan, padahal bisa manfaat. Nanti kan ditanya Allah nanti, itu kan aset bisa manfaat, kenapa tak manfaatkan? Kenapa dibiarkan rusak? Itu nazir wakaf mesti ini, Pak, mesti cerdas melihat itu, Pak. Karena kalau tak manfaatkan, kita ditanya nanti, kenapa tak manfaatkan? Kan bisa dimanfaatkan. Sehingga kalau ada di masjid aset-aset wakaf atau di lembaga-lembaga sosial ada aset wakaf, bisa dialirkan manfaat yang lain, jangan ditahan, Pak. Rugi. Manfaatnya tak ngalir, kita dihisap nanti. Maka saran saya, kalau ada benda-benda yang dia aset wakaf masih bisa dimanfaatkan, kasihkan kepada yang bisa memanfaatkan daripada dia hanya rusak atau dia tak bermanfaat, mubazir, tak mengalirkan manfaat apapun kepada siapa. Gitu, Pak. Jadi kalau ada di masjid ini benda-benda, contoh kursi ini kan kadang-kadang kita pengen ganti, Pak. Kita nggak memanfaatkan lagi, mungkin menurut kita sudah terlalu jadul atau tak cocok lagi orang sini duduk dengan kursi itu, ya sudah kasih kepada yang bisa memanfaatkan. Ada SKM misalnya, kasih kepada orang-orang jualan di pinggir jalan misalnya. Kan kadang orang jual goreng itu dia butuh kursi untuk duduk, kasih manfaat bagi orang. Saya kira cukup deh. Insya Allah kita masih sambung lagi buat wakaf ini, karena menarik kalau kita bahas lebih luas. Di sana ada peluang untuk bisa beramal lebih banyak dari wakaf, insyaallah. Makasih, mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.